Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Siti Nur Hafifah. Here I would like to explain about noun. So stay tuned. Noun atau kata benda dalam bahasa Indonesia merupakan bagian dari parts of speech yang sangat penting karena noun digunakan untuk menamai semua benda dan konsep yang ada di dunia ini, sehingga meliputi hal-hal fisik dan abstrak. Berikut akan dipaparkan pengertian, jenis, contoh, dan fungsi dari noun. So, what is noun? Noun is a word that names something, such as a person, place, thing, or idea. Jadi pengertian noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Noun dapat dicontohkan dengan kata-kata seperti ini. For example, face, bottle, fire, John, loom, etc. Dan masih banyak lagi lainnya. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa noun tidak hanya merujuk pada benda fisik, tetapi juga konsep abstrak yang ada di dunia ini. Oke, next kita akan membahas types and noun examples, yaitu jenis dan contoh noun. Berikut jenis dan contoh noun dalam bahasa Inggris. Berdasarkan bentuknya, noun dibagi menjadi dua, yaitu concrete noun dan abstract nouns. Yang pertama kita akan membahas concrete noun. Concrete noun adalah noun yang dapat diamati oleh panca indera atau bisa dilihat secara langsung, sehingga sifatnya concrete atau merujuk pada suatu benda secara langsung seperti disinggung di muka. Seperti contoh, meat, book, eraser, fire, wine, flower, and etc. Seperti contoh kalimat di bawahnya. Meat is a good protein for health. Sudah jelas meat di sini bisa kita lihat secara langsung atau bisa dilihat oleh panca indera. Contoh kalimat kedua yaitu the jury often have different reaction, karena the jury di sini bisa kita lihat atau bisa kita amati oleh panca indera, seperti itu. Types kedua yaitu abstract noun. Abstract noun adalah noun yang tidak bisa dilihat secara langsung atau tidak bisa diamati oleh panca indera, kebalikan dari concrete noun. Dengan kata lain, noun ini bersifat abstrak atau berkonsep pada kebendaan saja. Noun jenis ini biasanya ditandai dengan akhiran age, ants, ansi, iron, cyan, tyan, dom, hood, ice, ism, ment, nace, sheet, ity, and tie. Contohnya happiness, emergency, falsehood, freedom, communism, motivation, affection, dan banyak lagi lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh pada kalimat. Bisa dilihat contoh kalimat pada gambar di atas, yaitu she is an Indonesian who lives in London. Dia orang Indonesia yang tinggal di London. Indonesian di sini bersifat abstrak atau berkonsep kebendaan saja. Jadi sudah jelas bahwa Indonesian di sini termasuk types yang abstract noun. Contoh kalimat yang kedua, we don't believe that man's honesty. Honesty di sini juga bersifat abstrak. Jadi sudah jelas bahwa abstract noun itu noun yang tidak bisa diamati atau tidak bisa dilihat langsung oleh panca indera. Type selanjutnya yaitu countable noun. Countable noun adalah noun yang dapat dihitung. Nah, countable noun di sini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, dapat diikuti oleh artikel e dan n dalam bentuk tunggal atau singular. Yang ketiga, yaitu dapat ditambah akhiran s dan is dalam bentuk jamak atau plural. For example, a house, one house, 3 houses, dan seterusnya. Contoh pada kalimat pada gambar yaitu I own a house. A house, saya mempunyai rumah saya sendiri atau saya mempunyai rumah sendiri. Contoh yang kedua yaitu she has 3 dogs. Dia mempunyai 3 anjing. Nah, berkaitan dengan jenis ini, noun yang berbentuk tunggal disebut singular noun, yaitu
dengan ciri-ciri and 1, 2, 3 and etc. Dan noun yang berbentuk jamak disebut plural noun yang kita tambahi dengan s dan is. Types berikutnya yaitu uncountable noun. Uncountable noun adalah noun yang tidak dapat dihitung. Adapun ciri-cirinya berkebalikan dari countable noun, yaitu yang pertama, tidak dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5, and etc. dan seterusnya. Yang kedua yaitu tidak dapat diikuti oleh artikel e dan en, tidak ada bentuk tunggal. Yang ketiga yaitu tidak dapat ditambah s dan is dan tidak ada bentuk jamak. Seperti contoh pada gambar yaitu can you give me some information about noun? Contoh kalimat kedua, he did not have much sugar left. Sudah jelas di sini tidak ada bentuk tunggal dan tidak ada bentuk jamak dan juga tidak ada tambahan s, is, en atau artikel lainnya seperti itu. Uncountable noun sebenarnya memungkinkan untuk dihitung, namun yang dihitung bukanlah zat atau substansinya, melainkan takaran atau wadahnya. Karenanya noun ini juga disebut mass noun. Contoh, a glass of milk, 2 glasses of milk, a block of cheese, 2 blocks of cheese, etc. dan seterusnya. Types berikutnya yaitu mixed noun. Mixed noun adalah noun yang bisa menjadi countable dan uncountable noun, tergantung kondisi dan konteks di mana ia digunakan. Contoh, I saw a hair in the floor. Pada kalimat ini, hair dapat dihitung ditandai dengan artikel e di depannya. Contoh kalimat kedua yaitu she curled her hair. Hair ketika sudah di kepala tidak dapat dihitung karena tidak lazim untuk menghitungnya. Type selanjutnya yaitu common and proper nouns. Pembagian noun ke dalam common dan proper noun merujuk pada apakah suatu noun itu termasuk nama yang lebih spesifik atau bukan yang lebih umum. Yang pertama kita akan bahas common noun. Common noun adalah noun yang mengacu pada hal-hal yang masih umum, sehingga penulisannya tidak menggunakan huruf kapital, kecuali mengawali sebuah kalimat atau judul. For example, pada contoh kalimat yaitu I make coffee for my father every morning. Coffee di sini termasuk common noun karena tidak menggunakan huruf kapital. Contoh kalimat kedua yaitu every country has a different culture. Country di sini juga termasuk common noun karena tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu proper noun. Proper noun merupakan hiponim dari common noun, sehingga acuannya lebih spesifik daripada common noun. Jenis noun ini biasa dikenali dalam bentuk nama suatu hal, contoh orang, benda, tempat, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya penulisannya mengharuskan huruf kapital, kecuali huruf kecil telah ditetapkan sebagai bagian dari nama tersebut. Seperti contoh kalimat pada gambar yaitu she lives in Sudirman Street. Sudirman di sini termasuk pada proper noun karena menggunakan huruf kapital. Kalimat kedua yaitu Alex Rins won the race. Alex Rins, sudah jelas bahwa Alex sudah menggunakan kalimat kapital karena mengawali huruf dan termasuk pada nama orang. The last types yaitu ada collective noun. Collective noun adalah noun yang menunjukkan adanya suatu gabungan, baik itu orang, tempat, ataupun benda. Seperti contoh kalimat pada gambar yaitu a pair of slippers, sepasang sandal. Kalimat kedua yaitu 2 pairs of slippers. Sudah jelas bahwa collective noun dapat dijamakkan seperti pada contoh tadi. Yang terakhir yaitu ada fungsi dari noun. Secara garis besar, fungsi noun dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai subjek, yang kedua objek, yang ketiga object of preposition, yang keempat subjective complement, yang kelima objective complement, yang keenam modifier of noun phrase, yang ketujuh head of noun phrase. Maybe that's all from me and sorry for my mistakes and thanks for your attention. Bila saya say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.